Selamat pagi, salam bahagia, bertemu lagi bersama AA. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu sebenarnya ada berapa? Itu sebenarnya itu ada 8, ya. Yang pertama, penggolongan hukum itu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ini ada 4. Yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya hukum tentang kebebasan memeluk agama. Nah, hukum itu sudah tercantum di dalam undang-undang, misalnya pasal 29 ayat 1 dan 2. Terus yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan, misalnya konvensi lah. Terus yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di mana negara-negara tersebut mengadakan perjanjian internasional atau perjanjian antar negara, perjanjian dagang, dan seterusnya. Terus yang keempat, itu ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Contohnya, hukum yang menetapkan narapidana di penjara selama 5 tahun. Nah, itu disebut dengan hukum jurisprudensi. Oke, lanjut. Hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya itu ada 2 macam, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis pun ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hukum tertulis, ya, yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaannya. Misalnya kitab undang-undang hukum pidana. Yang kedua, kitab undang-undang hukum perdata, dan kitab hukum undang-undang dagang. Nah, itu. Terus yang kedua, ternyata ada hukum yang tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Itu mereka semua dua-duanya sama-sama tertulis, tapi ada yang dikodifikasikan dan ada yang tidak dikodifikasikan. Yang kedua itu ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat, sudah dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya itu adalah hukum adat. Tapi kalau dalam kehidupan ketatanegaraan, hukum tidak tertulis itu biasanya disebut dengan konvensi atau kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan. Lanjut. Yang ketiga, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama itu hukum nasional. Hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara. Contohnya nasional Indonesia, hukum itu hanya berlaku di Indonesia saja. Jadi orang-orang luar negeri sana kalau di Indonesia berarti patuh dengan hukum Indonesia. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikat dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat.
yaitu bisa dikatakan dengan perjanjian internasional, perjanjian antar negara satu dengan negara yang lain. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Misal saya orang Indonesia, terus saya berada di luar negeri, misal di Malaysia, berarti itu adalah hukum asing. Saya mematuhi hukum asing. Yang keempat, itu ada hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Yang kelima, hukum Islam. Nah, hukum Islam ini berlaku untuk umat Islam yang bersumber dari, pertama itu ada Al-Quran, yang kedua itu ada Sunnah, yang ketiga bersumber dari Ijma, dan yang terakhir bersumber dari Qiyas. Terus kita lanjut, yang keempat, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada dua macam hukum yang berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama adalah hukum ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu berlaku untuk di Indonesia. Terus lagi Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. Itu adalah hukum positif, hukum yang berlaku pada saat ini. Terus yang kedua, itu ada hukum ius constituendum, yaitu hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Ya kan, RUU itu adalah hukum negatif yang akan berlaku di kemudian hari. Oke, kita lanjut. Yang kelima itu penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Itu ada dua juga. Yang pertama itu hukum material. Hukum material itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Kalau pidana, kalau kamu misalnya melanggar tindakan kriminal berarti dipidana. Ada aturan larangan dan ada anjuran. Terus yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya di sini adalah ada hukum acara pidana atau KUHP. Nah, ini mempertahankan apa? Mempertahankan hukum material. Gitu. Yang kedua ada hukum acara perdata dan sebagainya. Jadi ketika ada orang melakukan pelanggaran, misalnya pembunuhan, berarti kan itu melanggar hukum material. Nah, bagaimana cara orang itu mendapatkan keadilan? Berarti kan ada di persidangan, dari proses persidangan itu. Nah, disinilah masuk hukum formal untuk mempertahankan hukum material. Oke, kita lanjut. Yang keenam itu penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Itu ada dua macam juga. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksa mutlak. Misalnya pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Ya, berarti yang membunuh dia mendapatkan hukuman yang sesuai dengan sanksi yang telah ia lakukan. Membunuh direncana atau tidak direncana itu beda hukumannya. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya ketentuan dalam pewarisan atau hukum waris berdasarkan undang-undang
baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat, kan gitu. Jadi hukum waris itu ya berlaku seperti itu. Terus selanjutnya yang ketujuh itu penggolongan hukum berdasarkan isinya. Yang pertama itu adalah hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu, menyangkut kepentingan umum. Misal, hukum pidana. Yang kedua, hukum tata negara. Yang ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif. Selanjutnya, hukum internasional. Terus yang kedua, itu ternyata ada hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas dua. Hukum privat ya, yang pertama adalah hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan secara umum, individu dengan individu secara umum. Contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Terus yang kedua, hukum privat itu adalah hukum perniagaan atau hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya jual beli, tawar menawar, ini masuk ke dalam hukum perniagaan atau hukum dagang. Nah, terus yang terakhir adalah berdasarkan wujudnya. Itu ada dua macam juga. Yang pertama adalah hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Nah, dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Misal, hukum negara itu sifatnya umum, tidak memandang bulu, dia siapa, dia orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat, itu sifatnya objektif atau menyeluruh. Terus yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Nah, berarti hukum itu diakibatkan karena ada hukum objektif. Hukum subjektif sering juga disebut dengan hak. Jadi warga negara itu memiliki hak. Hak itu disebut dengan hukum subjektif. Sekian materi kita tentang penggolongan hukum. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.